Dini hari sebelum subuh, Senin 12 Rabiul Awal, Makkah begitu hening. Namun di balik kesunyian itu, seorang bayi lahir dari rahim wanita mulia Aminah binti Wahab. Bayi yatim yang kelahirannya disebut dalam berbagai riwayat diiringi tanda-tanda luar biasa yang mengguncang dunia. Cahaya memancar dari kelahirannya, menara istana Kisra runtuh, api Majusi padam, danau sawah berubah, bahkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah roboh. Seolah alam sedang memberi isyarat. Sebuah zaman baru telah dimulai. Kelahiran seorang manusia yang kelak mengubah sejarah dunia dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Inilah kisah detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Jazirah Arab, sekitar abad ke-6 Masehi, terbentang gurun pasir luas yang memisahkan kabilah-kabilah yang hidup secara terpisah. Sebagian besar penduduknya hidup dalam sistem kesukuan yang kuat, diikat oleh loyalitas pada garis keturunan, dan dilandasi oleh tradisi yang turun-temurun. Pada masa itu, Mekah telah muncul sebagai salah satu pusat perdagangan penting, karena letaknya strategis di jalur kafilah dagang antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Mekah tidak hanya menjadi pusat ekonomi, melainkan juga pusat spiritual. Di tengah kota berdiri Ka'bah, bangunan suci peninggalan Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah lama menjadi tempat ibadah. Namun, kesucian Ka'bah telah ternodai oleh masuknya ratusan berhala yang ditempatkan oleh kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya. Masyarakat Arab pra-Islam berada dalam kondisi yang oleh para sejarawan disebut jahiliyah, bukan semata kebodohan intelektual, melainkan kebodohan moral dan spiritual. Perang antar suku yang berkepanjangan, minuman keras, perbudakan, praktik riba, dan penindasan kaum lemah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah gelapnya zaman itu, muncul sebuah janji besar. Para ulama Yahudi dan Nasrani telah lama menantikan kedatangan seorang nabi terakhir yang akan membawa cahaya kebenaran. Dan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Di tengah situasi inilah, seorang anak manusia akan lahir yang menjadi manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, Nabi akhir zaman pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari keturunan yang mulia. Adapun nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kushoy, bin Kilab, bin Murroh, bin Ka'ab, bin Luay, bin Ghalib, bin Ilyas, bin Mudhor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, dan bersambung hingga ke Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku Quraisy, salah satu suku yang paling dihormati di Mekah. Dari segi garis keturunan, Nabi Muhammad memiliki dua sisi kemuliaan, dari ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Keduanya berasal dari keluarga terhormat yang menjaga kehormatan, kejujuran, dan kepemimpinan. Abdul Muthalib, kakek Nabi, adalah seorang pemimpin Quraisy yang dikenal bijaksana. Dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam setelah lama tertimbun pasir. Ia juga dikenal sebagai penjaga Ka'bah, yang kedudukannya sangat dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Dengan nasab yang bersih, keluarga yang terhormat, dan keturunan yang mulia, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipersiapkan Allah untuk sebuah misi besar menjadi penutup para nabi. Pada saat menggali sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib hanya ditemani oleh satu anak laki-lakinya, Haris. Ia merasa kesulitan karena tak memiliki cukup keturunan untuk membantunya dan menghadapi tekanan masyarakat kaum Quraisy yang memusuhi niat sucinya. Dalam kesedihan dan kesendirian itu, ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jika Engkau berkenan memberiku 10 anak laki-laki yang tumbuh dewasa dan sanggup membelaku, niscaya salah satu dari mereka akan aku persembahkan untukmu, disembelih di sisi Ka'bah. Nazar itu menjadi janji suci yang melekat dalam hatinya. Waktu berlalu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Abdul Muthalib 10 anak laki-laki, yang semuanya tumbuh besar, sehat, dan kuat, termasuk Abdullah, putra kesayangannya.
Setelah melihat nazarnya terpenuhi, Abdul Muthalib merasa wajib untuk menepati janjinya. Ia mengumpulkan ke-10 putranya, menjelaskan nazarnya, lalu mengajak mereka ke tempat persembahan berhala di dekat Ka'bah. Di sana, mereka melakukan undian dengan menggunakan anak panah. Nama-nama ke-10 anak ditulis pada anak-anak panah tersebut. Abdul Muthalib berdoa, lalu menarik anak panah untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan. Anak panah ditarik, dan yang keluar adalah nama Abdullah. Abdul Muthalib terkejut dan sangat sedih. Abdullah adalah putra kesayangannya, yang memiliki wajah paling rupawan dan paling dicintai olehnya. Namun, ia adalah seorang yang teguh memegang janji. Dengan hati yang berat, ia membawa Abdullah ke tempat penyembelihan. Melihat niat Abdul Muthalib, suku Quraisy gempar. Abdullah adalah sosok yang sangat dicintai oleh seluruh kaum Quraisy. Kerabat-kerabatnya, terutama paman-pamannya, dan bahkan para wanita suku Quraisy yang menangis histeris, memohon kepada Abdul Muthalib agar membatalkan niatnya. Abdul Muthalib bingung, ia tak ingin melanggar janjinya, tetapi juga tidak tega mengorbankan putranya. Banyak yang menolak tindakan itu dan meminta agar mencari solusi alternatif. Akhirnya, mereka menemui seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad yang dikenal bijak dan diberikanlah saran untuk melakukan undian lagi. Saran itu adalah, Abdullah dan 10 ekor unta diletakkan di samping satu sama lain. Mereka akan melakukan undian dengan panah. Jika yang keluar nama Abdullah, maka jumlah unta akan ditambah 10, begitu seterusnya. Jika yang keluar nama unta, maka undian dihentikan, dan unta-unta tersebut disembelih sebagai ganti nyawa Abdullah. Abdul Muthalib pun setuju. Undian pertama dilakukan, anak panah keluar menunjuk nama Abdullah. Jumlah unta ditambah dan menjadi 20. Undian pun dilakukan lagi, dan anak panah keluar lagi menunjuk nama Abdullah. Jumlah unta ditambah terus, hingga mencapai 100 ekor unta. Barulah pada undian selanjutnya, panah keluar menunjuk nama unta. Abdul Muthalib dan seluruh orang yang menyaksikan merasa sangat lega. Sebagai tanda syukur dan penebusan janji, 100 ekor unta itu disembelih. Sebagian dagingnya diberikan kepada fakir miskin, dan sebagiannya lagi dinikmati oleh orang-orang Makkah. Setelah peristiwa ini, nyawa Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta, dan sejak saat itu, tradisi tebusan nyawa dengan 100 unta menjadi sebuah kebiasaan di kalangan suku Quraisy. Dari semua putranya, Abdullah adalah yang paling disayangi Abdul Muthalib. Ia tampan, rendah hati, dan penuh dengan adab. Kecintaannya pada Abdullah semakin kuat setelah ia lolos dari nazar penyembelihan dengan ditebus oleh 100 ekor unta. Saat Abdullah mencapai usia cukup dewasa, Abdul Muthalib mencarikannya pasangan yang sesuai. Ia memilih Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Bani Zuhroh, keturunan langsung dari Kinanah. Pernikahan Abdullah dan Aminah berlangsung dalam suasana yang sangat hikmat dan penuh berkah. Tak lama setelah pernikahan, Aminah pun mengandung, dan dalam rahimnya tumbuhlah cahaya kenabian, yaitu baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan pulang, ia sakit di Yasrib dan wafat di sana. Ia dimakamkan di dekat rumah kakek dan paman Abdul Muthalib dari pihak ibu. Ketika kabar duka itu sampai di Makkah, Abdul Muthalib sangat berduka. Ia memikul beban berat karena cucunya yang sedang dikandung menantunya Aminah, kini menjadi anak yatim sebelum dilahirkan. Namun ia segera bertekad untuk merawat Aminah dan menjaga anak Abdullah kelak sebagai amanah suci. Sekitar 2 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi peristiwa besar, yaitu penyerangan Raja Abrahah al-Asram dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Abrahah al-Asram adalah seorang gubernur Kristen yang memerintah Yaman yang saat itu merupakan wilayah kerajaan Aksum Habasyah yang sekarang merupakan wilayah Ethiopia pada abad ke-6 Masehi. Abrahah iri dengan kemuliaan dan kekayaan kota Makkah yang terus bertambah. Ia melihat bagaimana seluruh kabilah Arab datang setiap tahun untuk beribadah dan berdagang di sekitar Ka'bah, sebuah bangunan suci yang telah dihormati selama ribuan tahun. Abrahah berambisi untuk mengalihkan semua perhatian dan kekayaan itu ke kota Yaman. Untuk mewujudkan mimpinya, ia membangun sebuah gereja megah dan indah di ibu kota Yaman, San'a.
Gereja itu diberi nama Al-Qulais, yang dibuat dengan arsitektur menawan dan dihiasi emas. Abraha lalu mengumumkan bahwa ia telah membangun sebuah Ka'bah baru dan memerintahkan seluruh suku Arab untuk melakukan ibadah haji ke gereja itu, bukan lagi ke Makkah. Keputusan Abraha itu tidak diterima oleh kaum Arab yang sangat menjunjung tinggi Ka'bah. Sebagai bentuk protes, seorang pria dari suku Quraisy di Makkah datang ke Yaman. Ketika ia sampai di gereja Al-Qulais, ia melakukan tindakan penodaan yang dianggap sangat menghina kesucian gereja tersebut. Ketika Abraha mendengar kabar ini, ia sangat murka. Ia bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan Ka'bah di Makkah hingga rata dengan tanah. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh bangsa Arab bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menandingi dirinya dan kekuasaannya. Abraha segera mempersiapkan pasukan besar. Ia mengumpulkan tentara yang kuat dan terlatih, lengkap dengan persenjataan canggih pada masa itu. Yang paling menakutkan dari pasukan ini adalah kehadiran seekor gajah perang raksasa bernama Mahmud. Gajah ini merupakan binatang yang belum pernah dilihat oleh sebagian besar orang Arab, dan kehadirannya menjadi simbol kekuatan tak terbantahkan. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa pasukan Abraha memiliki total 8 atau bahkan 12 gajah. Pasukan besar ini mulai bergerak perlahan dari Yaman menuju Makkah. Sepanjang perjalanan, mereka mengalahkan semua suku Arab yang mencoba menghalangi mereka, menyapu bersih semua perlawanan kecil yang ada. Tidak ada yang bisa menghentikan laju mereka. Ketika sampai di sebuah tempat bernama Al-Mughommas, yang terletak di pinggir kota Makkah, Abraha memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan menjarah harta benda penduduk Makkah. Mereka berhasil merampas ternak, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW dan pemimpin suku Quraisy. Ketika penduduk Makkah mendengar kabar kedatangan pasukan raksasa itu, mereka panik. Mereka tahu tidak ada kekuatan untuk melawan pasukan sebesar itu. Banyak dari mereka mulai melarikan diri ke bukit-bukit di sekitar Makkah untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Abdul Muthalib, sebagai pemimpin, dengan gagah berani menemui Abraha. Ketika ia tiba di kemah Abraha, ia disambut dengan hormat. Abraha merasa kagum dengan kepribadian Abdul Muthalib yang berwibawa. Abraha pun bertanya, "Apa tujuanmu datang ke sini?" Abdul Muthalib dengan tenang menjawab, "Aku datang untuk meminta 200 untaku yang telah dirampas oleh pasukanmu." Jawaban itu membuat Abraha terkejut. Ia berkata, "Aku tadinya sangat mengagumimu, tetapi sekarang aku heran denganmu. Aku datang untuk menghancurkan rumah suci yang menjadi kehormatan bagi nenek moyangmu, tetapi engkau justru datang hanya untuk meminta untamu." Disinilah Abdul Muthalib mengucapkan kalimat yang sangat terkenal dan penuh keyakinan. "Aku adalah pemilik unta-unta ini. Adapun Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Abraha dengan sombongnya menjawab, "Ia tidak akan bisa menghalangiku." Abdul Muthalib kemudian meninggalkan Abraha, kembali ke Makkah, dan memerintahkan penduduk untuk mengungsi ke bukit-bukit. Ia dan beberapa tokoh lainnya pergi ke Ka'bah. Di sana, ia memegang pintu Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindungi rumahnya dari kehancuran. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abraha bersiap untuk menyerang Ka'bah. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap, dan ia memerintahkan gajahnya untuk berdiri dan berjalan menuju Ka'bah. Namun, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Saat gajah itu diarahkan ke Ka'bah, ia menolak untuk bergerak. Meskipun dipukul dan dipaksa, gajah itu tetap tidak mau beranjak. Namun, ketika gajah itu dihadapkan ke arah Yaman, ia langsung bergerak dengan cepat. Hal yang sama terjadi ketika ia dihadapkan ke arah Syam dan arah lainnya. Tetapi setiap kali dihadapkan ke Ka'bah, ia selalu berlutut dan menolak untuk bergerak. Tiba-tiba, langit di atas pasukan Abraha menjadi gelap. Dari arah laut, muncul ribuan burung yang terbang berkelompok-kelompok, yang dalam Al-Quran disebut sebagai ababil, yang artinya berkelompok-kelompok. Setiap burung membawa 3 butir batu kecil yang panas, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Batu itu bernama Sijil, yang diyakini berasal dari neraka. Dengan kekuatan Allah, burung-burung itu menjatuhkan batu-batu tersebut tepat di atas kepala setiap tentara Abraha.
Setiap batu yang jatuh menimpa seorang tentara akan menembus tubuhnya dan membuat tubuhnya hancur. Pasukan Abraha pun panik dan kacau balau. Mereka berlarian ke segala arah, tubuh mereka hancur, dan mereka mati bergelimpangan di jalan. Abraha sendiri juga terkena batu yang sama. Tubuhnya mulai membusuk dan hancur saat ia melarikan diri kembali ke Yaman. Ia akhirnya mati dalam kondisi yang mengenaskan. Peristiwa Tahun Gajah bukanlah sekadar catatan sejarah biasa, melainkan sebuah mukjizat ilahi yang penuh dengan makna mendalam dan hikmah yang relevan hingga saat ini. Keajaiban ini menjadi bukti nyata kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus penanda dimulainya era baru bagi umat manusia. Kisah ini secara gamblang menunjukkan bahwa kekuatan materi dan jumlah tidak ada artinya di hadapan kehendak Tuhan. Abraha datang dengan pasukan yang besar, gajah-gajah perkasa, dan persenjataan lengkap, merasa superior dan tak terkalahkan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Dia dapat menghancurkan kesombongan dan kekuatan zolim hanya dengan makhluknya yang kecil di mata manusia, yaitu burung ababil dan batu-batu sijil. Ini adalah pelajaran abadi bahwa Ka'bah, sebagai rumah sucinya, berada dalam perlindungan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kekuatan di bumi yang dapat menyentuh atau menghancurkannya tanpa izinnya. Salah satu hikmah terbesar dari Tahun Gajah adalah penyucian Mekah dan Ka'bah dari niat jahat sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan panggung yang bersih dan aman bagi Nabi terakhirnya. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun yang sama, atau tak lama setelah peristiwa ini bukanlah kebetulan semata. Ini adalah isyarat ilahi bahwa beliau adalah rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin, yang akan membawa cahaya kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Peristiwa ini juga menandai kekuatan spiritual dan kehormatan yang akan dimiliki Mekah dan Ka'bah di masa depan sebagai pusat peradaban Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dari tanah ini akan bangkit pemimpin agung yang akan mengubah sejarah manusia. Kehamilan Sayyidah Aminah binti Wahab bukanlah kehamilan biasa. Banyak riwayat yang menyebutkan adanya tanda-tanda khusus yang dialami oleh ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Pada suatu malam, ketika kandungannya berusia beberapa bulan, Sayyidah Aminah bermimpi melihat cahaya yang keluar dari tubuhnya hingga menerangi istana-istana di negeri Syam. Cahaya itu seakan memberi isyarat bahwa anak yang sedang dikandungnya kelak akan membawa penerangan bagi dunia yang kala itu diselimuti kegelapan. Mimpi ini diceritakan Sayyidah Aminah kepada kerabat terdekatnya, dan banyak di antara mereka meyakini bahwa mimpi tersebut adalah pertanda kelahiran seorang tokoh agung. Beberapa pendeta Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mengetahui nubuat dalam kitab suci mereka, bahkan telah lama menantikan kelahiran seorang nabi akhir zaman. Meskipun ditinggal wafat oleh suaminya, Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah menjalani masa kehamilannya dengan penuh ketabahan. Ia dibesarkan dalam keluarga yang terhormat, sehingga tetap mendapat perhatian dan perlindungan dari Abdul Muthalib, mertuanya. Abdul Muthalib sangat menjaga Aminah karena ia sadar bahwa cucu yang sedang dikandungnya kelak akan membawa perubahan besar bagi keluarga mereka, bahkan bagi dunia. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa saat hamil, Sayyidah Aminah tidak merasakan kesulitan yang biasa dialami oleh wanita hamil pada umumnya. Ia justru merasa ringan, tenang, dan damai, seolah Allah memberikan kekuatan khusus untuk mempersiapkan kelahiran seorang nabi terakhir. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, malam itu, di tanah Makkah, langit begitu jernih. Bintang-bintang bertaburan, seakan lebih terang dari biasanya. Suara angin gurun berhembus pelan di sela-sela rumah-rumah batu dan tenda kulit. Di balik kesunyian malam, tersembunyi sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah dunia. Malam itu adalah malam kelahiran seorang manusia yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda beliau, Sayyidah Aminah binti Wahab, berada dalam keadaan siap melahirkan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa dari rahim seorang wanita sederhana itu akan lahir seorang nabi terakhir. Sayyid Abdullah, ayah Nabi, telah wafat beberapa bulan sebelumnya, meninggalkan Sayyidah Aminah dalam kesedihan. Bayi yang lahir ini adalah anak yatim,
namun Allah telah menyiapkan takdir besar baginya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya lahirnya seorang anak, melainkan lahirnya sebuah cahaya yang akan menyinari dunia. Ia lahir di tengah bangsa Arab yang hidup dalam kejahiliahan, penyembahan berhala, perpecahan suku, perbudakan, dan kezaliman. Justru dalam kondisi itulah Allah menurunkan seorang manusia pilihan, yang akan menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya. Pada saat Nabi lahir, keadaan beliau sangat berbeda dari bayi pada umumnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau lahir dalam keadaan suci, tubuhnya bersih, tali pusarnya telah terputus, dan bahkan sudah dalam keadaan berhitan. Wajahnya bercahaya, tubuhnya harum, dan begitu diangkat, ia langsung memandang ke langit, seakan menyaksikan takdir besar yang menantinya. Suasana malam itu terasa berbeda. Orang-orang Quraisy yang terjaga merasakan keganjilan, seolah alam semesta sedang menyambut sesuatu. Bagi sebagian mereka, itu hanyalah firasat aneh. Namun bagi sejarah, malam itu adalah awal dari perubahan besar. Sejarawan Islam seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam Suyuti menulis bahwa malam kelahiran Rasulullah SAW adalah malam penuh keajaiban. Alam seolah memberi tanda. Langit bercahaya, bumi bergetar lembut, dan banyak kejadian luar biasa tercatat dalam riwayat. Semua itu adalah isyarat bahwa kelahiran beliau bukanlah kelahiran biasa. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak sekadar melahirkan seorang bayi, tetapi juga membawa tanda-tanda yang menggetarkan hati para saksi sejarah. Salah satu kisah yang paling masyhur adalah cahaya yang tampak memancar ketika beliau lahir. Ibunda beliau, Sayyidah Aminah, menuturkan bahwa saat Nabi lahir, ia melihat cahaya terang yang menyinari hingga ke negeri Syam. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna cahaya tersebut. Ada yang menafsirkan secara lahiriah, bahwa benar-benar ada sinar terang yang terlihat pada malam itu. Ada pula yang menafsirkannya secara simbolik, yaitu cahaya petunjuk yang kelak akan menyebar dari Jazirah Arab hingga ke negeri Syam dan sekitarnya. Mengapa Syam? Syam, yang meliputi wilayah Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon saat ini, pada masa itu merupakan pusat peradaban besar. Di sana berdiri Kekaisaran Bizantium yang kuat, dan banyak nabi sebelumnya yang diutus Allah juga pernah tinggal atau berjuang di wilayah itu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihi salam. Dengan cahaya yang menuju Syam, Allah seakan memberi tanda bahwa risalah Muhammad SAW akan sampai ke negeri para nabi terdahulu. Dan memang benar, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam menaklukkan Syam dan menjadikannya pusat ilmu serta peradaban Islam. Sesungguhnya tanda cahaya kenabian itu sudah terlihat jauh sebelum kelahiran beliau. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika Abdul Muthalib, kakek Nabi, mencarikan jodoh untuk putranya Sayyid Abdullah, banyak wanita Quraisy yang berharap bisa menikah dengannya. Mengapa? Karena dari wajah Sayyid Abdullah terpancar cahaya istimewa, cahaya kenabian yang akan berpindah ke dalam rahim Sayyidah Aminah. Dan benar, setelah menikah dengan Sayyidah Aminah, cahaya itu berpindah kepadanya. Hal ini menjadi pertanda bahwa janin dalam kandungan Sayyidah Aminah bukanlah janin biasa, melainkan calon nabi terakhir. Cahaya kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah simbol bahwa beliau datang untuk menghapus kegelapan. Pada masa jahiliyah, manusia hidup dalam kegelapan, menyembah berhala, memperbudak sesama, membunuh anak perempuan, serta menindas kaum lemah. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya petunjuk. Allah menegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang artinya, sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang jelas. Para mufasir menjelaskan bahwa, cahaya, dalam ayat ini merujuk pada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kitab adalah Al-Quran. Maka, sejak awal kelahiran beliau, cahaya itu sudah tampak dan menjadi pertanda akan hadirnya risalah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Persia saat itu adalah kerajaan yang begitu besar,
menguasai wilayah luas dari Irak hingga sebagian India. Istana Kisra dibangun megah dengan menara-menara tinggi menjulang, menjadi simbol kebanggaan bangsa Persia sekaligus tanda supremasi politik mereka atas bangsa-bangsa lain. Namun, di malam yang sama ketika Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah, Istana Kisra mengalami peristiwa yang mencengangkan. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi, 14 menara Istana Kisra runtuh dengan sendirinya. Tidak ada gempa besar yang mengguncang Persia saat itu, tidak pula ada peperangan yang menghancurkan bangunan. Semua terjadi secara tiba-tiba, tanpa sebab lahiriah yang jelas. Para ahli nujum dan penasihat kerajaan segera dipanggil oleh Kisra. Mereka berusaha menafsirkan arti keruntuhan ini. Salah seorang pendeta Majusi berkata, "Ini adalah pertanda bahwa akan muncul kekuasaan besar yang akan mengguncang Persia. 14 menara yang runtuh melambangkan 14 raja setelahmu yang akan berkuasa sebelum keruntuhan Persia." Dan benar, sejarah mencatat bahwa setelah kelahiran Nabi SAW, Persia diperintah oleh 14 raja hingga akhirnya kerajaan itu benar-benar runtuh ketika tentara Islam menaklukkannya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Tidak ada satupun ramalan yang lebih tepat selain ini, dan semua itu bermula dari malam kelahiran Nabi akhir zaman. Kisah ini makin kuat dengan riwayat yang menyebutkan bahwa setelah peristiwa itu, Kisra mengutus utusan ke Arab untuk mencari tahu tentang tanda-tanda yang baru saja terjadi. Ia mendengar kabar tentang kelahiran seorang bayi di Makkah. Walau tidak semua detail sampai ke telinganya, kegelisahan itu tidak pernah hilang. Beberapa dekade kemudian, surat Nabi Muhammad SAW benar-benar sampai ke istana Kisra, menyeru kepadanya untuk masuk Islam. Namun, Kisra merobek surat itu dengan sombong. Nabi SAW pun bersabda, "Semoga Allah merobek-robek kerajaannya sebagaimana ia merobek suratku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan doa itu benar-benar terwujud. Kerajaan Persia hancur lebur, lenyap di telan sejarah, tidak pernah bangkit kembali. Di negeri Persia, selain megahnya istana Kisra, ada pula satu tradisi agama yang menjadi kebanggaan mereka, penyembahan api. Kaum Majusi menjadikan api sebagai simbol ketuhanan, cahaya, dan kekuatan. Mereka meyakini api suci yang dijaga di kuil mereka tidak boleh padam, karena api itu adalah lambang hidup dan wujud Tuhan menurut keyakinan mereka. Api itu sudah menyala lebih dari 1000 tahun lamanya, dijaga siang dan malam oleh para pendeta Majusi. Setiap hari, para penyembah datang membawa persembahan, berlutut di hadapan api itu, dan memanjatkan doa. Api itu bukan hanya lambang keagamaan, melainkan juga lambang kejayaan bangsa Persia yang merasa dirinya kekal. Namun, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Api abadi itu tiba-tiba padam. Tidak ada hujan deras, tidak ada badai besar, dan tidak ada alasan ilmiah yang jelas. Api yang selama berabad-abad menyala dengan terjaga ketat oleh para pendeta, padam begitu saja. Ketika api itu padam, para pendeta Majusi gemetar ketakutan. Mereka berusaha menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Mereka menganggap ini adalah tanda buruk bagi kerajaan mereka. Para ahli nujum Persia menafsirkan bahwa padamnya api suci itu adalah pertanda akan runtuhnya agama Majusi, dan akan muncul agama baru yang akan menghapus penyembahan api serta membawa cahaya kebenaran. Cahaya palsu akan digantikan oleh cahaya sejati, yaitu Islam. Menariknya, tanda ini benar-benar menjadi kenyataan beberapa dekade kemudian. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tentara Islam menaklukkan Persia, kuil-kuil api Majusi dihancurkan, dan penyembahan api mulai hilang dari banyak wilayah. Padamnya api pada malam kelahiran Nabi SAW seolah menjadi prolog dari babak besar sejarah, akhir dari peradaban lama yang penuh kesirikan, dan awal dari peradaban baru yang berlandaskan tauhid. Di Persia, selain istana megah Kisra dan api abadi Majusi, ada sebuah tempat yang menjadi kebanggaan masyarakat, yaitu Danau Sawah. Danau ini terletak di wilayah yang kini termasuk Iran, dan dikenal luas karena luas, indah, dan airnya yang tidak pernah surut. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari, dan menjadi sumber kehidupan bagi penduduk sekitar. Orang-orang Persia percaya bahwa Danau Sawah memiliki kekuatan mistis. Mereka menganggapnya sebagai lambang keberkahan, bahkan sebagian di antara mereka mengaitkannya dengan perlindungan para dewa.
Maka tidak heran jika danau itu dihormati, dijadikan tempat perayaan, dan dianggap sebagai salah satu simbol keagungan negeri Persia. Namun, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Menurut riwayat yang ditulis oleh sejarawan Muslim seperti Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi, air danau Sawah tiba-tiba meluap, lalu surut hingga mengering. Dalam waktu singkat, danau yang selama berabad-abad menjadi kebanggaan Persia itu lenyap. Kejadian ini membuat heboh. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi danau yang sudah lama mereka kenal. Sebagian menangis, sebagian lagi kebingungan. Para pendeta Majusi dan penasihat Kisra segera dipanggil untuk menjelaskan apa arti dari peristiwa tersebut. Salah seorang dari mereka berkata, "Ini adalah tanda bahwa kejayaan negeri kita akan hilang, sebagaimana lenyapnya danau ini. Akan muncul kekuasaan baru yang menggantikan kita." Mendengar penjelasan itu, Kisra semakin gelisah. Ia baru saja mendengar kabar runtuhnya menara istana, padamnya api abadi, dan kini danau keramat pun hilang. Seolah seluruh simbol kebesaran Persia runtuh satu demi satu. Danau Sawah yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang mengering begitu saja, tanpa sebab alami yang jelas. Hal ini adalah peringatan bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan bergantung pada air duniawi, melainkan pada cahaya petunjuk Allah. Beberapa dekade setelah peristiwa ini, Persia benar-benar hancur. Tentara Islam di bawah pimpinan Said bin Abi Waqqas menaklukkan Persia dalam perang Qadisiyah dan Nahawan. Negeri yang dulunya megah dan disimbolkan dengan danau Sawah, akhirnya runtuh di hadapan pasukan kecil yang dipimpin oleh kaum muslimin. Sejarawan Islam menafsirkan bahwa keringnya danau Sawah adalah isyarat awal runtuhnya kekuatan Persia. Alam semesta memberi tanda bahwa ada peradaban baru yang sedang lahir di Makkah, yang kelak akan mengguncang tatanan dunia. Langit selalu menjadi misteri bagi manusia. Malam hari, orang-orang di berbagai penjuru dunia terbiasa menatap gugusan bintang, mencari petunjuk arah, atau menjadikannya tanda musim. Tetapi pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, langit tidak tampak biasa. Ada fenomena kosmik yang membuat para ahli perbintangan, rahib Yahudi, dan pendeta Nasrani terperanjat. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW lahir, sebuah cahaya terang memancar dari tubuh beliau dan membelah langit. Cahaya itu begitu terang sehingga sampai terlihat oleh para ibu di istana-istana Syam. Ibunda Nabi, Sayyidah Aminah, sendiri bersaksi bahwa cahaya itu keluar dari dirinya ketika melahirkan, seakan menembus cakrawala. Cahaya itu bukan sekadar sinar, melainkan isyarat dari Allah bahwa dunia yang gelap oleh kezaliman, kesirikan, dan penindasan akan segera diterangi dengan wahyu ilahi. Para ahli falak Yahudi dan Nasrani yang tengah mengamati langit malam itu melihat sesuatu yang tak biasa. Gugusan bintang yang biasanya stabil, tampak bergerak aneh. Ada yang bersinar lebih terang dari biasanya, ada pula yang seolah menembakkan cahaya ke arah bumi. Dalam tradisi Yahudi, ada keyakinan bahwa kelahiran seorang nabi besar akan ditandai oleh bintang tertentu. Karena itu, ketika mereka melihat bintang yang berbeda bersinar di langit, sebagian besar segera menyadari, seorang nabi terakhir telah lahir. Dalam kitab Yahudi dan Nasrani, terutama dalam Nubuat Lama, disebutkan bahwa akan lahir seorang utusan terakhir, yang ditandai dengan munculnya cahaya di langit. Karena itu, banyak pendeta yang langsung menghubungkan fenomena langit pada malam itu dengan nubuat dalam kitab mereka. Seorang pendeta Yahudi di Yasrib, Madinah, dikisahkan berkata, "Malam ini, telah lahir Nabi penutup zaman. Aku melihat bintangnya muncul di langit." Riwayat lain menyebutkan bahwa di negeri Syam, beberapa rahib Nasrani mendapati cahaya terang melintas di langit menuju ke arah Makkah. Mereka saling berbisik dan mencatat malam itu, sebagai tanda yang telah mereka tunggu-tunggu berabad-abad. Salah seorang rahib bahkan berteriak kepada jamaahnya, "Telah lahir cahaya yang akan memadamkan seluruh api kegelapan. Perhatikan Makkah, dari sanalah dia akan datang." Langit bersaksi atas kelahiran Nabi terakhir. Sebagaimana bumi dipenuhi tanda, begitu pula langit memberikan kabar gembira. Allah menjadikan bintang sebagai petunjuk arah di bumi, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Banyak riwayat menyebut bahwa sejak fenomena itu terjadi, para ahli kitab semakin menantikan sosok Nabi terakhir. Sebagian menunggu dengan penuh harap, tetapi sebagian lain menunggu dengan penuh rasa iri dan ketakutan akan kehilangan kekuasaan.
Kelak, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sebagian kaum Yahudi yang masih menyimpan catatan malam kelahiran beliau berkata dengan jujur, "Kami tahu engkau adalah Nabi yang dijanjikan, karena tanda-tandanya jelas. Tetapi kami menolak, karena engkau bukan dari Bani Israel." Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya disambut oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk langit. Malaikat yang selama ini menanti detik-detik kelahiran beliau turun menyebarkan kabar gembira. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, bumi dipenuhi dengan cahaya yang membuat malaikat bersujud memuji Allah. Para malaikat berkata, "Telah lahir pemimpin terakhir para nabi, penutup risalah, yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam." Malaikat Jibril, yang kelak menjadi pendamping utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima wahyu, diyakini sudah hadir menyaksikan kelahiran beliau. Sejak awal, Jibril menjaga beliau dari berbagai bahaya yang mengancam. Pada malam itu, langit tampak berbeda. Banyak orang yang menyaksikan bintang-bintang bersinar dengan terang luar biasa. Tetapi lebih dari sekadar pemandangan indah, itu adalah tanda bahwa langit sedang merayakan kelahiran manusia pilihan Allah. Para malaikat turun silih berganti, sebagaimana mereka turun ketika Nabi Isa dilahirkan. Bedanya, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih agung karena beliau adalah Nabi penutup. Bukan hanya malaikat, bangsa jin pun mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa sejak malam itu, jin tidak lagi leluasa naik ke langit untuk mencuri dengar berita gaib. Sebelumnya, jin bisa naik ke langit untuk menguping dengar berita langit, lalu mencampurnya dengan kebohongan untuk menipu manusia. Tetapi pada malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bintang-bintang dan meteor menjadi penjaga langit. Jin yang mencoba mencuri kabar langsung dilempari dengan api langit. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Jin ayat 8. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Yang artinya, dan sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ini adalah tanda bahwa era wahyu telah dimulai, dan jin tidak lagi bisa mencampuri berita langit. Beberapa jin yang jujur menyadari bahwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah awal dari kebangkitan kebenaran. Mereka menanti masa ketika Nabi akan diutus secara resmi, dan kelak mereka menjadi golongan jin pertama yang beriman setelah mendengarkan bacaan Al-Quran dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lembah Nahlah. Dalam Al-Quran Surat Al-Jin ayat 1-2, mereka berkata, إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. Yang artinya, kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, maka kami beriman kepadanya. Dengan demikian, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa kosmik yang melibatkan seluruh alam, bumi, langit, malaikat, dan bahkan jin. Alam gaib pun berguncang menyambut datangnya sang penutup para nabi. Pada masa jahiliyah, kaum Arab sangat percaya pada ramalan dukun atau biasa disebut kahin dan ahli nujum. Mereka dianggap bisa membaca tanda-tanda alam, mendengar bisikan jin, bahkan mengetahui masa depan. Orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah di Najd, hingga pedagang di pasar Ukas sering datang kepada mereka untuk meminta petunjuk sebelum bepergian, berdagang, atau berperang. Namun, malam kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengguncang dunia mereka. Banyak ramalan meleset, bisikan jin yang biasanya jelas tiba-tiba terputus, dan tanda-tanda langit yang mereka tafsirkan justru tidak bisa dipahami. Sebelum Nabi lahir, para dukun sering mendapatkan informasi gaib dari jin yang naik ke langit untuk mencuri kabar dari langit. Tetapi setelah malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalur informasi itu tertutup rapat. Para jin dihalangi dengan lontaran api langit, sehingga mereka tidak bisa lagi turun memberikan kabar pada dukun.
Hal ini membuat para kahin gelisah. Banyak di antara mereka kehilangan kekuatan ramalannya dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Beberapa catatan sejarah menyebutkan, pada malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dukun Arab bermimpi buruk. Ada yang bermimpi istananya roboh, ada yang bermimpi mata air mengering, dan ada juga yang bermimpi unta-unta mereka lari tanpa sebab. Mimpi-mimpi itu ditafsirkan sebagai pertanda bahwa kedudukan mereka akan runtuh dan akan datang seorang nabi yang menghapus peran perdukunan serta syirik. Seorang ahli nujum terkenal di Najd disebut melihat bintang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini lahir seorang yang akan meruntuhkan kerajaan dukun dan ahli nujum. Kekuasaan kita telah selesai." Ucapannya terbukti benar. Setelah Nabi diutus, Islam menghapus kepercayaan terhadap perdukunan, sihir, dan ramalan nasib, menggantinya dengan doa, tawakal, dan ilmu syariat. Kaum Quraisy sendiri, yang sangat bergantung pada para kahin, mulai heran ketika ramalan-ramalan mereka tidak lagi tepat. Seorang pemuka Quraisy bahkan berkata, "Sejak malam kelahiran anak yatim itu, Muhammad, dukun-dukun kita kehilangan kekuatan. Apa sebenarnya yang terjadi?" Mereka mulai curiga, tetapi menutupinya dengan diam. Sebab, mengakui hal itu berarti menerima bahwa sistem lama jahiliyah mereka akan berakhir. Sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah adalah rumah suci untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Tetapi berabad-abad kemudian, kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab justru memenuhi Ka'bah dengan berhala-berhala. Sejarawan menyebut ada lebih dari 360 berhala yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Ada patung Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan berbagai simbol kesirikan lain. Orang-orang Quraisy sangat bangga dengan itu, dan Ka'bah menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyembahan berhala terbesar di Jazirah Arab. Namun pada malam kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah seakan tidak lagi sanggup menanggung beban kesirikan itu. Riwayat dari Ibnu Ishaq dan penulis sejarah lainnya menyebutkan bahwa sejumlah berhala di dalam dan di sekitar Ka'bah roboh dengan sendirinya. Tidak ada gempa, tidak ada badai, tetapi berhala-berhala itu jatuh berantakan. Ada yang patah tangannya, ada yang hancur kepalanya, dan ada pula yang terjerembab ke tanah. Kaum Quraisy yang menjaga Ka'bah kala itu terkejut, bahkan ketakutan. Salah seorang penjaga berkata, "Belum pernah kami melihat berhala jatuh tanpa disentuh manusia. Ini pasti pertanda besar." Peristiwa robohnya berhala-berhala itu bukanlah kebetulan. Ia adalah tanda dari Allah bahwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa misi untuk menghancurkan kesirikan dan mengembalikan Ka'bah pada fungsinya semula, rumah ibadah hanya kepada Allah. Berhala-berhala yang runtuh itu menjadi simbol bahwa ajaran Tauhid akan menggantikan penyembahan berhala. Meskipun orang-orang Quraisy sangat fanatik pada berhala, mereka tidak bisa menutupi rasa takut ketika melihat kejadian itu. Mereka bertanya-tanya, mengapa berhala jatuh pada malam yang sama ketika seorang bayi lahir dari Bani Hashim? Apakah ini pertanda dewa-dewa mereka murka? Ataukah memang akan datang agama baru yang menggantikan keyakinan mereka? Sebagian besar Quraisy mencoba menutup-nutupi dan melupakan kejadian itu, tetapi kabar itu tetap menyebar dari mulut ke mulut. Peristiwa ini seakan menjadi ramalan tentang apa yang akan terjadi 40 tahun kemudian. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan Makkah, beliau masuk ke Ka'bah dan menghancurkan seluruh berhala dengan tangannya sambil membaca Quran Surat Al-Isra ayat 81. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Maka, runtuhnya berhala-berhala pada malam kelahiran beliau adalah isyarat awal dari kehancuran sistem jahiliyah yang berabad-abad menguasai Arab. Malam itu, bukan hanya Persia yang gemetar, bukan hanya Yasrib yang gelisah. Bahkan di jantung Makkah, tepat di pusat Ka'bah, Allah telah menurunkan tanda, berhala-berhala yang diagungkan runtuh, seolah menyambut kelahiran Nabi terakhir yang akan menghapus kesirikan dari muka bumi.
Abdul Muthalib bin Hashim adalah kakek Nabi Muhammad SAW, pemimpin Bani Hashim, dan salah satu tokoh Quraisy paling disegani. Ia dikenal bijaksana, dermawan, dan dihormati bukan hanya oleh Quraisy tetapi juga kabilah-kabilah Arab lainnya. Abdul Muthalib adalah penjaga Ka'bah dan pemegang kehormatan menyediakan air untuk para jamaah haji. Malam kelahiran cucunya, Muhammad SAW, menjadi momen yang tak kalah ajaib dalam hidupnya. Ketika Nabi SAW lahir, bidan dan para wanita yang membantu segera membawa kabar kepada Abdul Muthalib. Ia yang sudah lanjut usia bergegas datang, wajahnya penuh cahaya kegembiraan. Riwayat menyebutkan, ketika melihat bayi mungil itu, Abdul Muthalib meneteskan air mata dan berkata lirih, "Anak ini kelak akan memiliki kedudukan besar." Ia kemudian menggendong Nabi SAW, membawanya ke Ka'bah, lalu berdoa dengan penuh hikmat. Di hadapan Ka'bah, ia bersyukur kepada Allah karena telah dikaruniai cucu yang begitu istimewa. Abdul Muthalib kemudian mengadakan syukuran besar. Ia menyembelih unta dan mengundang orang-orang Quraisy untuk makan bersama. Saat itu ia memperkenalkan cucunya dengan nama yang belum pernah dipakai orang Arab sebelumnya. Muhammad, yang artinya, yang banyak dipuji. Orang-orang Quraisy bertanya heran, "Mengapa engkau menamai bayi ini dengan nama yang asing?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap ia akan dipuji di langit dan di bumi." Jawaban itu seakan ilham, karena kelak benar-benar Nabi Muhammad SAW dipuji oleh manusia di seluruh penjuru bumi, dan namanya selalu bergandengan dengan nama Allah dalam azan, sholat, dan doa. Ibunda Nabi, Sayyidah Aminah, juga merasakan kebahagiaan bercampur haru. Ia adalah seorang janda muda yang baru saja kehilangan suaminya, Sayyid Abdullah. Tetapi Allah memberinya kekuatan, dan dengan kelahiran Muhammad SAW, ia merasa diberi cahaya dan penghiburan. Ia sering berkata kepada orang-orang terdekat, "Anak ini bukan seperti bayi lainnya. Ada sesuatu yang istimewa pada dirinya." Keluarga besar Bani Hashim turut bersuka cita. Mereka melihat tanda-tanda keagungan pada bayi itu. Para wanita Bani Hashim saling berbisik tentang cahaya yang keluar dari Sayyidah Aminah, sementara kaum laki-laki memuji ketampanan sang bayi sejak kecil. Di kalangan Quraisy, berita tentang bayi Muhammad menyebar cepat. Sebagian merasa kagum, sebagian lainnya tidak terlalu peduli. Tetapi Bani Hashim merasakan bahwa lahirnya Muhammad adalah karunia besar bagi mereka. Malam itu, bukan hanya langit dan bumi yang memberi tanda. Di rumah kecil tempat Nabi SAW lahir, ada air mata kebahagiaan, doa, dan syukur dari kakek dan ibunda tercinta. Suasana itu menandai awal perjalanan seorang manusia agung yang kelak akan mengguncang dunia. Makkah pada abad ke-6 Masehi adalah kota yang unik. Ia tidak subur, tidak punya banyak sumber air, tetapi menjadi pusat pertemuan kabilah Arab. Sebab utamanya adalah Ka'bah, rumah suci yang dianggap sakral oleh seluruh jazirah Arab. Kaum Quraisy mengelola Ka'bah sekaligus perdagangan, sehingga mereka menjadi kelompok paling berpengaruh. Tokoh-tokoh Quraisy sangat menjaga status sosial mereka. Segala peristiwa yang berkaitan dengan Ka'bah atau hal-hal luar biasa pasti menjadi bahan pembicaraan hangat. Maka tidak heran, ketika lahir seorang bayi dari keluarga Bani Hashim dengan berbagai tanda aneh dan kabar ajaib, maka segera ramai membicarakannya. Keesokan pagi setelah kelahiran Nabi SAW, orang-orang mulai berbisik di pasar Ukas, di sumur Zamzam, dan di majelis Quraisy. "Kalian tahu, tadi malam, Aminah melahirkan seorang bayi. Katanya keluar cahaya dari tubuhnya. Aku dengar berhala-berhala di Ka'bah roboh sendiri. Apa itu ada hubungannya?" Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad. Nama yang aneh, bukan nama Arab biasa. Bisik-bisik itu cepat menyebar, karena orang Arab sangat gemar menyampaikan kabar penting secara lisan. Sebagian tokoh Quraisy menaruh perhatian besar. Mereka menghormati Abdul Muthalib, sehingga berita tentang cucunya dianggap serius. Ada yang berkata, jika anak ini benar membawa keberkahan, maka Bani Hashim akan semakin mulia. Para tetua Quraisy ikut hadir ketika Abdul Muthalib mengadakan syukuran dengan menyembelih unta. Mereka makan bersama dan menatap bayi Muhammad SAW dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, tidak semua menyambut gembira. Beberapa tokoh Quraisy yang memiliki ambisi kekuasaan merasa cemas. Mereka khawatir, jika anak ini benar-benar menjadi pemimpin besar, maka kekuasaan mereka akan terancam. Riwayat menyebutkan bahwa salah satu tokoh Quraisy sempat bergumam,
Bani Hashim sudah punya kehormatan memberi minum jamaah haji. Jika sekarang mereka mendapat seorang anak yang istimewa, apalagi yang akan tersisa untuk kita? Ucapan itu menandakan rasa iri yang kelak akan berkembang menjadi permusuhan, terutama ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Kabar kelahiran Muhammad SAW semakin kuat karena bertepatan dengan tanda-tanda aneh di langit dan di negeri-negeri jauh. Berhala-berhala di Ka'bah runtuh, api majusi di Persia padam, danau sawah kering, bintang-bintang bergerak aneh. Meskipun Quraisy bukan ahli kitab, mereka tahu bahwa tanda-tanda itu tidak biasa. Maka, kelahiran Muhammad semakin menjadi bahan perbincangan serius. Karena Ka'bah adalah pusat keyakinan mereka, banyak yang mengaitkan robohnya berhala dengan kelahiran Muhammad. Ada yang menganggap itu pertanda buruk, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai pertanda besar yang akan mengubah masa depan Ka'bah. Salah seorang Quraisy berkata, "Mungkin bayi ini akan punya hubungan besar dengan Ka'bah. Kita lihat saja nanti." Ucapan itu ternyata benar, sebab 40 tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW memimpin pembersihan Ka'bah dari semua berhala. Malam kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya menjadi peristiwa keluarga, tetapi juga peristiwa sosial. Di Makkah, semua orang membicarakannya dengan rasa takjub, penasaran, atau justru cemas. Bayi mungil itu sudah menjadi pusat perhatian bahkan sebelum ia bisa berbicara. Dalam tradisi Yahudi, nubuat tentang seorang nabi yang akan datang setelah Musa sudah dikenal sejak lama. Kitab Ulangan, Deuteronomi, Pasal 18 ayat 18 mencatat janji Allah kepada Bani Israel. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulama tafsir memahami kalimat, dari antara saudara mereka, sebagai menunjuk kepada keturunan Nabi Ismail, saudara dari Nabi Ishak. Dan dari keturunan Nabi Ismail inilah lahir Nabi Muhammad SAW. Nubuat itu menjadi salah satu bukti kuat bahwa kedatangan beliau memang sudah digariskan sejak zaman Taurat. Selain Taurat, Injil juga menyimpan kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dalam bahasa Yunani kuno, kata yang digunakan adalah paraklet. Sebagian menafsirkan sebagai penghibur atau penolong, tetapi sebagian besar ulama muslim meyakini bahwa kata itu menunjuk kepada Ahmad, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Asy-Syaff ayat 6. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Dengan demikian, Nabi Isa sendiri sudah mengabarkan kepada kaumnya tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Riwayat menyebutkan bahwa beberapa pendeta dan rahib Yahudi menyimpan teks-teks tua yang jelas menggambarkan kedatangan seorang nabi di tanah Arab. Namun, banyak dari mereka menyembunyikan kabar itu demi menjaga kedudukan dan pengaruh. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146, Al-Quran sendiri mengecam sikap ini. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenalnya, Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kenabian Muhammad SAW sebenarnya sangat jelas dalam kitab suci sebelumnya. Maka, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, sebagian ahli kitab langsung sadar bahwa janji Allah telah tiba. Mereka berkata, "Inilah Nabi yang ditunggu-tunggu. Inilah dia yang disebut dalam Taurat dan Injil." Walaupun banyak yang ingkar karena kesombongan, ada pula yang beriman dengan tulus. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi di Madinah,
yang masuk Islam karena mengenali sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad SAW sesuai kitab suci mereka. Dengan demikian, kelahiran Nabi Muhammad SAW sesungguhnya adalah jawaban dari nubuat yang sudah dijanjikan dalam Taurat dan Injil. Kitab-kitab suci itu seakan menjadi saksi bahwa di tanah gersang Makkah, lahirlah seorang nabi penutup yang akan membawa cahaya ke seluruh dunia. Pada abad ke-6 Masehi, agama Nasrani sudah menyebar luas di Syam, Palestina, Irak, dan sebagian wilayah Arab. Namun, banyak dari mereka yang kehilangan kemurnian ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebagian besar sudah terjerumus dalam perpecahan sekte, perselisihan teologi, bahkan kekuasaan gereja sering bercampur dengan politik Romawi. Meski begitu, masih ada pendeta dan rahib jujur yang setia menjaga firman dalam kitab Injil yang asli. Mereka menanti dengan penuh harap kedatangan seorang nabi yang dijanjikan. Dalam kitab-kitab mereka disebutkan akan lahir seorang paraclet, utusan terakhir yang akan menyempurnakan risalah sebelumnya. Ketika tanda-tanda kelahiran Nabi SAW muncul di Makkah, sejumlah rahib di wilayah Syam merasakan firasat yang kuat. Mereka berdoa siang dan malam agar dipanjangkan umur sehingga dapat menyaksikan sendiri nabi terakhir itu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang rahib bernama Bahira melihat cahaya besar di langit ke arah Hijaz. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya ini adalah cahaya kenabian. Hari ini lahir nabi terakhir yang dijanjikan." Kabar itu tersebar dari biara ke biara, dari rahib ke rahib. Tetapi sebagian dari mereka memilih menyembunyikannya karena takut kepada penguasa Romawi atau karena takut kehilangan pengaruh. Dalam beberapa catatan sejarah, ada pendeta Nasrani di Irak yang melihat bintang terang pada malam kelahiran Nabi SAW. Ia berkata kepada kaumnya, "Bintang ini tidak pernah muncul kecuali ketika seorang nabi agung lahir. Dan malam ini, nabi terakhir telah datang." Firasat ini menggetarkan hati sebagian kecil umat Nasrani yang masih murni imannya. Mereka sadar, suatu saat nanti akan lahir seorang nabi yang membawa risalah universal, melampaui batas suku dan bangsa. Sebagian kafilah Arab yang berdagang ke Syam mendengar kabar dari para rahib itu. Mereka pulang ke Hijaz sambil menceritakan. Ada pendeta yang mengatakan telah lahir nabi di Makkah. Mereka melihat cahaya kenabian dari arah Ka'bah. Walaupun Quraisy tidak serta-merta percaya, kabar ini menjadi buah bibir di pasar Ukas dan pertemuan suku-suku. Para rahib, dengan doa dan air mata, menyadari penutup para nabi telah lahir di tanah Arab. Yasrib yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwaroh adalah kota yang unik pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sana tinggal 3 kelompok besar, kaum Yahudi, suku Aus, dan suku Khazraj. Kaum Yahudi sudah menetap lama di Yasrib, dan mereka memiliki sinagog, kitab Taurat, serta para rabi yang dihormati. Mereka sering membanggakan diri di hadapan suku Aus dan Khazraj dengan mengatakan, "Akan datang seorang nabi terakhir. Kami akan mengikutinya. Lalu bersama nabi itu kami akan mengalahkan kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram telah binasa." Ucapan itu diulang-ulang, sehingga kaum Aus dan Khazraj hafal benar tentang nubuat kedatangan nabi penutup. Namun, malam ketika Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi kegelisahan besar di kalangan Yahudi Yasrib. Sebagaimana telah disebut sebelumnya, langit memperlihatkan tanda-tanda aneh. Di Yasrib, beberapa rabi Yahudi sedang memerhatikan langit. Mereka melihat bintang yang biasa mereka jadikan patokan nubuat muncul di arah Hijaz, Makkah. Seorang rabi yang sangat tua berdiri di depan kaumnya lalu berkata, "Malam ini, nabi terakhir telah lahir. Bintang yang menjadi tandanya telah muncul. Kalian harus tahu, misinya akan menguasai seluruh jazirah ini." Kabar itu segera tersebar. Orang-orang Yahudi menjadi cemas, karena mereka berharap nabi itu lahir dari kalangan mereka sendiri, bukan dari bangsa Arab yang mereka anggap rendah. Dalam Taurat dan Injil yang masih asli, ada nubuat tentang seorang utusan terakhir. Di antaranya ciri-ciri itu adalah, ia akan lahir di tanah kering, bukan di negeri subur. Ia akan membawa agama yang lurus, menyembah Tuhan yang esa tanpa sekutu. Ia akan memimpin umat yang kuat dalam jihad dan ibadah. Rabi Yahudi di Yasrib mengenali ciri-ciri ini. Ketika mendengar tanda-tanda langit, mereka tahu bahwa nubuat itu telah nyata. Namun hati mereka bergejolak.
antara menerima kebenaran atau menolak karena fanatisme kesukuan. Banyak Yahudi di Yasrib sebenarnya tidak mau mengakui secara terbuka bahwa Nabi terakhir lahir. Mereka khawatir, jika mengakuinya, maka kepemimpinan dan pengaruh mereka akan hilang. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa malam itu adalah malam istimewa. Kaum Aus dan Khazraj mendengar kegelisahan para rabi Yahudi itu. Mereka heran, sebab biasanya kaum Yahudi sangat sombong dengan nubuat tersebut, tetapi kali ini mereka justru terlihat takut. Sejak malam itu, sebagian orang Aus dan Khazraj menyimpan harapan, jika benar Nabi itu datang, kami akan mengikutinya sebelum kaum Yahudi mendahului kami. Inilah yang kelak memudahkan mereka menerima Islam ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena benih keyakinan itu sudah tumbuh sejak malam kelahiran beliau.